Anda menyaksikan Flash Report bersama saya Saras Ayu dan inilah Flash Report edisi hari ini. Mahkamah Konstitusi mengubah skema pendanaan program makan bergizi gratis setelah mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN tahun anggaran 2026. Perkara ini berawal dari gugatan yang mempersoalkan penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Menurut Mahkamah, program MBG bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan, sehingga pendanaannya harus berdiri sendiri. Meski demikian, Mahkamah menyatakan ketentuan penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG masih berlaku pada APBN tahun anggaran 2026. Setelah itu, pemerintah wajib menyesuaikan skema pendanaan sesuai dengan putusan Mahkamah. Untuk memberikan kesempatan melakukan penyesuaian, Mahkamah memberikan masa transisi hingga paling lambat APBN tahun 2028. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah diharapkan menyiapkan mekanisme pendanaan baru bagi program makan bergizi gratis tanpa memasukkannya ke dalam pos anggaran pendidikan. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025, nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7144, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan memiliki kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan aku diucapkan. Mahkamah menilai pemisahan anggaran ini diperlakukan untuk menjaga amanat konstitusi yang mengharuskan negara memberikan prioritas terhadap anggaran pendidikan. Langkah tersebut juga dinilai memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai program prioritas pemerintah. Meski sumber pendanaannya berubah, Mahkamah menegaskan program makan bergizi gratis tetap memiliki landasan konstitusional dan dapat terus dilaksanakan. Pemisahan anggaran hanya dilakukan untuk memastikan dana pendidikan tetap difokuskan pada kebutuhan utama penyelenggaraan pendidikan. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Dalam persaingan pariwisata global, kualitas sumber daya manusia dan pelayanan menjadi bagian penting dalam membangun daya saing destinasi. Sebab brand sebuah destinasi tidak hanya dibentuk melalui kampanye, tetapi juga melalui pengalaman yang dirasakan wisatawan secara langsung. Satu pengalaman buruk mulai dari harga tidak transparan, pelayanan tidak ramah, hingga masalah kebersihan dan keamanan dapat dengan cepat tersebar di media sosial dan mempengaruhi citra destinasi. Oleh karena itu, kesiapan masyarakat menerima wisatawan tidak cukup hanya dengan keramahan. Ada 3 hal bangun, yaitu transparansi dan kejujuran dalam berinteraksi serta bertransaksi. Kesadaran kolektif menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan, serta kemampuan mengangkat kearifan lokal menjadi pengalaman wisata yang berkualitas. Tradisi, kuliner, kerajinan, dan cerita masyarakat dapat menjadi keunikan yang membedakan satu destinasi dengan destinasi lainnya. Masyarakat lokal bukan sekedar penonton dalam pembangunan pariwisata. Mereka adalah brand ambasador yang berinteraksi langsung dengan wisatawan. Ketika pengemudi transportasi, pelaku UMKM, pekerja pariwisata, hingga warga sekitar memiliki kesadaran pelayanan yang baik, disitulah destination branding yang autentik dan berkelanjutan terbentuk. Sebab wisatawan mungkin datang karena keindahan destinasinya. Namun, pengalaman dan perlakuan manusia di dalamnya yang membuat mereka ingin kembali lagi. Destination branding sejati bukan hanya dibangun melalui logo, kampanye, atau dokumen strategi, tetapi dimulai dari kesiapan, kepedulian, dan kehangatan masyarakatnya. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa untuk follow Instagram @eljonnews, eljontv.official. Saya Saras Ayu. Sampai jumpa.